Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa UG TV dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali pada kesempatan ini saya Feni Andriani hadir di tengah layar kaca Anda dalam program literasi edisi tim teaching untuk mata kuliah komputasi Big Data. Program literasi ini dapat diakses melalui web streaming pada www.tv.gunadarma.ac.id atau dengan mendownload aplikasi UG TV Mobile pada Play Store ataupun App Store. Program ini juga dapat diakses kembali dan disaksikan kembali melalui YouTube pada channel UG TV Official. Saat ini telah hadir di studio narasumber kita kali ini yaitu Ibu Dr. Riviana Arif. Assalamualaikum Bu Riviana. Ya, waalaikumsalam. Bu Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kemudian di sini juga telah hadir narasumber kita kedua yaitu Mas Hafiz Ma'ruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Pak atau Mas nih? Pak Mas. aja. Oh Pak. Baik. Nah di sini Bu Riviana ini merupakan dosen dari teknologi industri, betul? Ya, betul. Ya, dan Pak Hafiz ini merupakan BI ya dan data analis dari Said Bawazir Group, ya, betul ya Pak? Betul. Baik, mungkin pada program kali ini terbagi menjadi 3 segmen ya, yaitu Introduction to Deep Learning, kemudian Big Data Implementation di Machine Engineering ya. Baik, tidak berlama-lama kami persilahkan untuk segmen pertama Ibu Dr. Riviana Arif untuk memaparkan paparannya. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik, kita berjumpa lagi ya di materi literasi komputasi Big Data untuk tema Introduction to Deep Learning. Kita mungkin mengingat lagi ya adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba memahami tentang machine learning. Tentunya kita mengingat lagi saat ini adalah era Big Data di mana ada karakteristik utama Big Data yaitu 5V ya. Data itu volumenya besar, kemudian ada velocity, kecepatan yang pertumbuhannya yang cepat, kemudian ada variety atau keragaman data, veracity, gimana caranya data-data tersebut bisa diterima atau dimunculkan dalam bentuk akurasi yang baik, dan value-nya atau nilai atau insight dari informasi tersebut. Kemudian di sini besarnya data atau data yang bertumbuh demikian besarnya tentunya agak sulit ya kalau kita menggunakan metode secara tradisional. Kemudian muncullah yang namanya kebutuhan analitik cerdas atau bagaimana menganalisis data-data tersebut untuk mencoba mendapatkan insight secara cepat dan bagus gitu. Nah, kita sebelum masuk ke dalam deep learningnya kita juga ada sedikit trigger di sini. Kita mungkin mengenal ya yang namanya Netflix. Gimana sih di Netflix itu kita bisa melihat tontonan kita saat ini sering nonton apa, kemudian kira-kira beberapa film-film apa sih yang sesuai atau direkomendasikan untuk kita tonton berikutnya. Terus seperti apa sih kita punya ponsel itu bisa mengenali bahwa kita bisa buka ponsel kita dengan mengenali wajah yang ada dan bisa mengakses ponsel tersebut. Jadi di sini itu adalah arahnya bagaimana deep learning atau pembelajaran mendalam itu digunakan, di mana pembelajaran mendalam ini hubungannya dengan neural network ya. Jadi seperti mengikuti fungsi dari otak manusia. Di sini ada beberapa contoh ya aplikasi atau pemanfaatan yang
banyak digunakan, kita bisa melihat bahwa internet berkembang begitu pesat gitu ya, menghasilkan atau menyediakan banyak data, jutaan data. Mungkin contohnya adalah pada gambar pertama kita biasa ya menggunakan Amazon atau bagaimana cara belanja online gitu ya. Ketika kita belanja online itu diberikan saran-saran atau suggestion ya, kira-kira produk apa yang direkomendasikan untuk kita beli. Kemudian seperti contoh yang tadi, bagaimana ketika kita menonton film gitu ya, kita mengakses platform nonton film gitu ya. Nah di situ muncul yang namanya rekomendasi gitu. Begitu juga YouTube ya, misalnya kita ketika mengakses YouTube, kita sering mengakses atau melihat tontonan apa, misalnya di sini tentang kuliner, jadi muncul semua biasanya rekomendasi terkait dengan apa yang pernah kita tonton sebelumnya. Jadi seperti itu, sebetulnya sistem rekomendasi ini memang banyak digunakan gitu ya, dimana manfaatnya adalah sebetulnya adalah kemudahan bagi pengguna, dimana banyaknya data tersebut agak sulit ya kalau kita mencoba ingin mengambil informasi dari banyak data yang begitu banyak tersebut. Dengan adanya rekomendasi tadi kita mengurangi effort dan overload dari informasi, jadi akan memunculkan informasi yang terkait atau yang dibutuhkan gitu. Jadi pengguna juga nggak terlalu kerepotan ya untuk mencari informasi yang diinginkan. Dan juga tentunya tidak terlepas dari yang namanya manfaat bisnis. Dengan adanya rekomendasi-rekomendasi tersebut, tentunya dari pihak layanan online tersebut mengharapkan adanya, dengan ada rekomendasi produk-produk tertentu, kemungkinan customer siap atau mau untuk mencoba membeli produk tersebut. Seperti itu. Jadi itu arahnya adalah bagaimana si AI atau artificial intelligence ini menuju ke yang namanya deep learning. Sisi lain juga, contoh lain adalah terkait computer vision, di mana sekarang muncul ya atau banyak penelitian-penelitian yang bagaimana caranya mendeteksi objek. Gambar yang sebelah kiri misalnya seperti apa, mana objek orang, mana objek kendaraan dan seterusnya. Kemudian di sisi kanan itu juga terkait computer vision, kita bisa memanfaatkan untuk dari sisi misalnya terkait dengan medis ya atau kesehatan, dengan adanya bantuan dari AI di mana di dalamnya ada machine learning atau deep learning, bisa mencoba mengolah input data yang diberikan dan memberikan output sesuai dengan apa yang dimaksud ya, misalnya objek apa dan seterusnya, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan natural language processing atau NLP, di sini terkait dengan teks ya, di mana kita juga banyak memanfaatkan ya, misalnya di sini ada email filtering ya terkait dengan spam, memisahkan apakah email itu bentuk email yang benar atau bukan email yang yang spam ya, yang palsu atau sebetulnya tidak dibutuhkan gitu. Kemudian ada di sini ada sentiment analysis, kemudian ada summarization gitu ya, mencoba meringkas teks gitu ya. Kemudian ada dokumen analisis, smart assistant dan seterusnya. Terus juga ada juga terkait dengan sistem atau forecasting ya, atau bagaimana melakukan peramalan dengan data. Jadi untuk prediksi pola dan kebutuhan masa depan seperti apa itu banyak ya, dari sisi keuangan, terkait energi, kesehatan dan seterusnya. Jadi dari contoh-contoh tersebut kita masuk ke apa yang tadi kita sudah lihat, semuanya itu saat ini, era saat ini adalah sudah tidak terlepas dengan namanya artificial intelligence, machine learning dan deep learning. Ya, AI di sini mencoba bekerja gitu ya, bekerja untuk mencoba memiliki pemahaman seperti kecerdasan manusia ya, tapi bentuknya
artifisial atau mesin yang melakukan atau komputer. Di dalamnya ada machine learning ya, banyak algoritma atau teknik-teknik yang digunakan ya untuk mencoba mengimprove atau bagaimana mesin bisa belajar supaya mengerti atau memahami apa yang dimaksud. Di dalamnya itu ada lagi sub dari algoritma machine learning, ada yang namanya deep learning. Itu salah satu bagian dari machine learning yang fokusnya menggunakan yang namanya neural network. Kembali lagi kita mengingat lagi bahwa di hubungannya dari AI dan machine learning di awal-awal kecerdasan buatan itu fokusnya kepada sistem berbasis rule ya atau berbasis aturan. Jadi kita mencoba mengolah data gitu ya, ada data kemudian diberikan aturan-aturan ya, itu pemrograman klasik ya, sehingga nanti kedepannya memunculkan answer atau jawaban dari pengolahan dari data dan rule tersebut. Jadi misalnya data diberikan ketentuan kalau nilainya 80 itu nilainya A, kalau nilainya 60 itu misalnya B dan seterusnya. Itu sudah diberikan ketentuan atau rule atau ketetapan. Tapi sekarang itu sebetulnya sistem-sistem tersebut udah mulai beralih ya, karena aturan-aturan tersebut sangat tergantung pada ahli ya atau pendapat ahli. Jadi harus ada orang yang menentukan data tersebut itu diberikan aturan seperti apa untuk menghasilkan apa. Nah, saat ini seiring dengan bertambahnya jumlah data yang semakin besar, metode tersebut lebih pindah atau beralih ke orientasi berbasis machine learning, di mana kita mencoba memasukkan input data, kemudian kita udah menetapkan answer-nya atau output-nya itu apa. Nah, dari situ muncullah model ya untuk mencoba mengerti kalau datanya ini seperti ini, berarti ini adalah kategorinya apa dan seterusnya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat ada 3 gambar seperti ini, sebetulnya ini mencoba menggambarkan tentang metode. Di awal artificial intelligence itu metodenya itu tadi yang saya katakan sebagai bentuk yang klasik ya, algoritma berbasis logika dan seterusnya. Kemudian ada machine learning di mana pada beberapa minggu lalu kita sudah mencoba mengenal ya metode machine learning, ada linear atau logistic regression, kemudian SVM, random forest dan seterusnya. Dan salah satunya itu ada yang namanya neural network juga. Nah, kita masuk ke yang saat ini kita sedang bahas adalah deep learning, di mana metodenya itu khusus pengembangan dari neural network secara mendalam. Oke, ini mungkin secara cepat ya. Jadi hubungannya machine learning dan deep learning adalah deep learning itu adalah salah satu metode yang disampaikan secara lebih luas ya, secara lebih mendalam dengan neural network atau jaringan saraf buatan. Nah, kita mengingat lagi bahwa di dalam tugasnya machine learning itu ada beberapa ya. Yang pertama ada supervised learning, bagaimana komputer itu mencoba belajar dari data yang sudah dilabelkan. Sebagai contoh, bagaimana melakukan klasifikasi dan melakukan regresi. Kemudian unsupervised learning, bagaimana mencoba mengenali menemukan pola dari data yang tidak berlabel. Ini misalnya kita tugas pengelompokan atau clustering, kemudian asosiasi atau dimensional reduction, seperti itu. Yang ketiga ada reinforcement learning. Jadi bagaimana komputer itu belajar dari interaksi data dengan lingkungan ya. Jadi ada reward and punishment. Ya, dengan berbagai algoritma, salah satunya itu neural network. Jadi sebetulnya neural network itu apa gitu.
Nah, kita lihat di sini tadi sebetulnya bagaimana sih manusia itu bisa mengerti gitu ya, kalau ada objek ini adalah objek hewan, ini adalah kucing, ini adalah burung dan seterusnya. Ini ada sayuran, ini adalah cabai, ini adalah wortel dan seterusnya. Kemudian ada wajahnya siapa, suaranya siapa dan seterusnya. Itu kita sebagai manusia mengenali, oh saya tahu ini saya bicara suaranya Bu Feni, ini saya tahu ini bicara suaranya Pak Hafiz, misalnya seperti itu. Sebagai manusia kita mengetahui itu. Nah, tapi bagaimana mesin itu bisa mengenali itu? Nah, kita mencoba mengambil inspirasinya dari arsitektur otak manusia ya, mencoba membangun mesin cerdas yang bisa memilah-milah atau mencoba memahami data-data yang diinputkan ke mesin tersebut. Jadi di sini ada Geoff Hilton mengatakan bahwa ternyata kita bisa menemukan cara untuk menggunakan jaringan saraf gitu ya, dengan dasarnya dari jaringan saraf tiruan. Ini ya mengikuti mengambil analogi dari syaraf manusia gitu ya, di mana ada manusia itu punya kumpulan saraf-saraf, ribuan saraf ya di otak ya, yang mencoba bisa mengenali tadi input yang diberikan kepada otak tersebut, kemudian diproses dan menampilkan outputnya. Oh berarti tadi ada gambar kucing dan seterusnya misalnya gitu. Nah itu dianalogikan dengan yang namanya artificial neural network. Jadi bagaimana input layer gitu ya, data itu berada di input layer, kemudian diproses di dalam saraf-saraf di dalamnya ya, bisa kita sebut sebagai hidden layer, kemudian output layernya atau luarannya yang dimaksudkan apa. Itu seperti itu. Jadi pembelajaran mendalam itu salah satu pembelajaran machine learning yang selanjutnya merupakan salah satu jenis kecerdasan buatan di mana komputer belajar sendiri tanpa diprogram untuk melakukannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada bedanya ya dalam tugas proses gitu ya, mengenali input menjadi untuk menampilkan output dari sisi machine learning dan deep learning. Di sini di machine learning input data dimasukkan, kemudian itu ada feature extraction, kemudian ada classification sehingga menampilkan input tersebut adalah merupakan mobil atau bukan mobil. Ya, jadi ada feature extraction, ada classification, ada dua tahap yang terpisah. Tapi kalau di deep learning itu bentuk feature extraction dan classification itu ada berada di dalam hidden layernya. Jadi bisa disatukan seperti itu. Ya, ini jadi gambaran yang ada di sisi atas dan sisi bawah, bahwa objek yang diinputkan itu adalah setelah dilakukan preprocessing diolah dengan algoritma tertentu dan belajar ya, artinya bisa menggunakan algoritma SVM, random forest dan termasuk neural network gitu ya, untuk memberikan melabelkan tuh gambar tadi itu adalah gambar kucing gitu. Sedangkan yang di bawah, gambar di bawah itu dikatakan awesome magic box ya. Jadi kita nggak ngeliat tuh di dalamnya seperti apa, diolah di dalam hidden layer tersebut, kita taunya adalah outputnya bahwa objek tersebut adalah sesuai dengan label yang sudah dituliskan, yaitu kucing gitu, seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi seperti apa tuh deep learning? Deep learning itu cabang machine learning, ranah kecerdasan buatan menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis. Ya, jadi ada beberapa layer gitu ya. Untuk coba mempelajari pola kompleks secara otomatis dari data dalam jumlah besar. Ya, kenapa itu kita menggunakan metode deep learning? Karena data yang mau diolah itu dalam jumlah besar. Kalau datanya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, mungkin kita nggak harus pakai deep learning, kita bisa pakai machine learning biasa misalnya gitu. Oke, kemudian di sini metode ini meniru cara kerja otak
mesin dapat belajar dengan sedikit pengawasan manusia. Jadi tidak harus seperti machine learning tadi ya, feature extraction dulu, diekstraksi dulu fiturnya untuk mengenali kucing itu bentuk objeknya itu karakteristiknya seperti apa sih, nggak seperti itu lagi gitu ya. Kemudian deep learning itu menjadi efektif di era modern karena tersedianya big data dan kekuatan komputasi tinggi. Jadi ada device ya atau pendukungnya. Karena tadi deep learning itu butuh pemrosesan yang besar sehingga agak sulit ya kalau menggunakan komputer biasa gitu. Kemudian tadi model deep learning bekerja dengan menumpuk banyak lapisan yang isinya fungsi-fungsi matematika untuk mengekstraksi informasi dan tadi menampilkan outputnya, membuat prediksi atau classification gitu. Dengan kedalaman lapisan ini makanya disebut deep ya, jadi muncullah kata deep ini. Jadi secara keseluruhan deep learning pendekatan AI menggabungkan perangkat keras dan algoritma cerdas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia gitu. Ya, jadi ada gabungan perangkat keras, ada data dan ada algoritma cerdas yang dipilih ya sesuai dengan tugas-tugasnya, apakah itu supervised learning, unsupervised atau reinforcement. Ya, kenapa kita butuh algoritma deep learning? Kenapa nggak cukup pakai machine learning? Ternyata di machine learning itu ada keterbatasannya. Ya, di sini salah satunya machine learning tradisional itu kurang baik ya, kurang tepat gitu ya, untuk menangani data yang jumlahnya begitu besar ya, dimensionnya tinggi. Kemudian machine learning tradisional itu sulit melakukan ekstraksi fitur dan pengenalan objek tanpa diawasi atau dilepas ya, seperti itu. Jadi harus disiapkan dulu tuh ekstraksi fiturnya. Itu kalau machine learning. Nah, keuntungan deep learning ini, walaupun deep learning perlu komputasi besar, tapi ternyata memiliki kemampuan untuk menangani data yang yang besar tadi. Dan ekstraksi fitur juga bisa dilakukan secara otomatis. Dan juga ada kemampuannya memecahkan masalah kompleks, bahkan jika data-datanya itu macam-macam ya, beragam, saling terhubung dan bahkan misalnya tidak terstruktur. Teks, gambar, video itu perlu yang namanya deep learning ini. Ya, jadi kita bisa gunakan tugasnya itu bisa terawasi, semi terawasi atau bahkan tanpa pengawasan. Jadi supervised, semi supervised atau unsupervised. Saya coba ambil secara singkatnya ya. Jadi secara umum gitu ya, gambaran karakteristik utama deep learning itu ada jaringan saraf berlapis-lapis gitu ya. Berlapis-lapis banyak gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan ekstraksi fitur secara otomatis. Sistem secara otomatis mengekstraksi fitur langsung dari data mentah. Gitu ya. Model pembelajaran ini beda dengan model pembelajaran machine learning yang tadi ya, yang klasik atau tradisional. Dan bisa menangani data tidak terstruktur. Ya, gambar, audio, teks, ya, itu kita bisa pakai deep learning ini. Dan karakteristik utama lainnya adalah persyaratan data dan komputasi tinggi. Ya, jadi untuk menggunakan metode deep learning ini supaya hasilnya juga baik gitu ya, butuh dataset yang besar gitu ya. Kemudian tadi sumber daya komputer yang besar gitu. Jadi bukan asal keren-kerenan gitu ya pakai deep learning metodenya, tapi sebetulnya bisa jadi kita belum butuh itu gitu. Saya agak cepat di sini untuk ke sesi 2 nanti, bahwa di dalam mengolah atau melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkan gitu ya, kita bisa memanfaatkan yang deep learning ini, di mana tahap utamanya adalah sama seperti machine learning gitu ya, bagaimana data collection, kemudian anotasi data, memberikan label, kemudian data partition, memisahkan
data tes dan data training gitu ya. Kemudian dilakukan data pre-processing, pengolahan data supaya data siap masuk ke model. Kemudian kita memilih deep learning itu sendiri banyak ya algoritmanya. Kita pilih algoritmanya, kemudian kita setting, kemudian kita lakukan pelatihan, evaluasi, dan kalau hasilnya sudah baik, kita bisa mencoba mendeploy ya, atau mencoba mengimplementasikan model tersebut jadi satu aplikasi yang diperlukan, misalnya seperti itu. Oke, jadi ini ya cara kerjanya, ada input layer, hidden layer, banyak hidden layer, dan di akhir menampilkan output. Tipe neural network banyak ya, tadi ANN itu cikal bakal deep learning, kita masuk ke ada convolutional neural network, recurrent neural network, dan generative adversarial network. Ya, kita bisa memanfaatkan CNN, biasanya itu dipakai untuk computer vision ya, atau citra. Ya, itu CNN itu bagus untuk data yang bentuknya citra, tapi tidak menutup kemungkinan juga CNN itu dipakai di teks, itu juga dari beberapa penelitian terdahulu itu juga hasilnya lumayan bagus juga. Ya, jadi di sini inputnya kita mempersiapkan data, kemudian feature extraction dan classification itu ada di dalam layer konvolusi gitu ya, kemudian flatten, dan classification-nya di fully connected layer, dan output-nya di output layer. Kemudian ada recurrent neural network, itu biasanya dipakai di data yang bentuknya berurutan ya, misalnya teks, audio gitu ya, atau yang jenis data yang merepresentasikan urutan waktu. Itu sering dipakai dengan untuk teks ya, atau NLP. Ada satu lagi generative adversarial network gitu ya. Ini jaringan adversarial generatif, kerangka kerja yang digunakan untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pembelajaran tanpa pengawasan gitu ya, tanpa pengawasan atau unsupervised. Kemudian kita juga mengenal yang namanya transformer gitu ya. Beberapa tahun belakangan ini arahnya juga banyak ya penelitian ke transformer, kelas model deep learning terbaru, terutama digunakan untuk tugas-tugas pemodelan data berurutan seperti pada NLP. Bisa dipakai juga untuk lebih baik dari RNN, begitu juga untuk computer vision juga dikatakan transformer ini lebih baik atau lebih efektif. Sementara itu dulu Ibu Feni. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bu Dr. Riviana Arif. Tadi sudah kita dengarkan ya penjelasan terkait deep learning, implementasinya dalam bentuk sistem rekomendasi ya, atau enggak pengenalan gambar sampai dengan metodenya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah informasi berikut ini.